Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fiandava dengan NIM 2312582. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan evaluasi pendidikan. Evaluasi merupakan dimensi penting dari pendidikan. Evaluasi program pendidikan dapat dikatakan sebagai proses mentoring dan penyesuaian yang dikehendaki oleh para evaluator dalam menentukan atau meningkatkan kualitas pendidikan. Mengacu pada konsep manajemen, para evaluasi pendidikan dapat dibagi menjadi 3 bagian utama: perencanaan, kedua implementasi, ketiga evaluasi. Jadi proses ini kita mulai dengan merencanakan evaluasi, mengimplementasikan evaluasi, dan mengevaluasi evaluasi. Kita perlu merencanakan dan melaksanakan evaluasi secara sistematis dengan cara mengidentifikasi kebutuhan, memilih strategi yang tepat, dan berbagai alternatif. Di sini sebelum kita bicara mengenai perencanaan evaluasi, kita memperdalam lebih dahulu istilah perencana dan perencanaan. Kita paham bahwa rencana adalah suatu rancangan rinci untuk melakukan suatu atau mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, perencanaan berarti proses merencanakan sesuatu. Harus kita sadari bahwa perencanaan merupakan suatu cara untuk memproyeksi maksud dan tujuan. Seperti yang telah kita tahu, perencanaan berkait dengan konsep masa depan, masalah-masalah yang memerlukan imajinasi dan pilihan. Di sini pun ada fungsi dan tujuan. 1. Meningkatkan kinerja individu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, menentukan tujuan di masa depan. Ada korektif. 1. Memodifikasi kinerja yang buruk. Kedua, menentukan masalah-masalah operasi dalam suatu program baru. Fungsi formatif tadi. Metode fungsi simulatif ada lagi, yaitu 1. Menghargai kinerja yang unggul. Yang kedua, menentukan tingkat pencapaian tujuan. Yang ketiga, menjamin status atau kepegawaian dan kesiswaan. Adapun korektifnya. 1. Menghilangkan kelemahan dalam suatu program. Kedua, menentukan kelemahan dalam suatu program. Ketiga, menentukan kebutuhan dan prioritas lembaga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maksud dari perencanaan evaluasi adalah menguraikan strategi mengenai cara pendapatan dan menganalisis data yang akan membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program pendidikan. Termasuk ke dalam rencana evaluasi, 1 adalah penjelasan mengenai perlunya evaluasi dan tanggung jawab melakukan evaluasi. Yang kedua, penentuan batasan evaluasi dan analisis konteks evaluasi. Yang ketiga, identifikasi pertanyaan, kriteria, dan masalah evaluatif. Keempat, perencanaan, pengumpulan analisis dan imperatif informasi. Dan kelima, mengembangkan tim manajemen perencanaan evaluasi, termasuk penentuan waktu, anggaran, dan biaya, personal, serta menentukan penilaian, monitoring, dan perbaikan perencanaan, pengumpulan analisis dan implementasi informasi, dan mengembangkan tim manajemen perencanaan evaluasi, termasuk penentuan waktu, anggaran, dan biaya, personal, serta menentukan penilaian, mentoring, dan perbaikan perencanaan evaluasi sampai mendapatkan suatu kesepakatan mengenai proses evaluasi yang akan dilakukan. Yang kedua, pentingnya perencanaan evaluasi. Dalam memberi penjelasan mengenai perlunya evaluasi dan tanggung jawab melakukan evaluasi, kita perlu memahami asal mula dan alasan mengapa suatu studi evaluasi itu dilakukan, lalu menilai apakah alasan itu layak atau tidak. Jika maka dibuatlah perencanaan. Jika tidak, evaluator
harus bisa menggunakan alasan bahwa studi evaluasi yang diajukan tersebut memang tidak perlu dilakukan. Untuk memperjelas pembahasan, kita perlu mendapatkan beberapa kelompok atau individu yang mengenai pengaruh atau dipengaruhi oleh studi evaluasi, yaitu sponsor, clients, praktikants, dan lain-lain. Yang satu, sponsor. Evaluasi adalah badan atau perorangan yang memiliki wewenang evaluasi dan menyediakan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk menjelaskan evaluasi. Sponsor ini bisa saja memilih evaluator atau terlibat dalam evaluasi tersebut, tetapi pada akhirnya mereka yang memiliki wewenang yang berkaitan dengan evaluasi, kecuali jika mereka mendelegasikan wewenang tersebut. Klien adalah badan atau perorangan tertentu yang memerlukan dan meminta evaluasi dan beberapa hal. Sponsor dari klien ini bisa saja badan atau lembaga yang sama tetapi tidak selalu begitu. Sebagai contoh, dalam evaluasi pihak ketiga mengenai program persekolahan bagi anak berbakat di suatu kota. Yang keempat, evaluator tentu berpartisipasi dalam studi evaluasi. Malahan evaluator itu sendiri yang melaksanakan tetapi